نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tidak henti-hentinya kita bersyukur dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berhak untuk ditinggikan, zat yang paling berhak untuk disyukuri, zat yang paling berhak untuk terus diingat-ingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk nikmat yang patut untuk kita syukuri dan selalu kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat diberi hidayah, nikmat berjalan di atas sunnah, nikmat bisa belajar agama, nikmat memiliki teman-teman yang saleh, dan nikmat dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan petaka. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya dan antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tempat ini, hadir ke tempat ini dalam rangka mengkaji dan memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan akidah. Kita akan membahas kembali kitab Nawaqidul Islam dari kitab Silsilah Tauhid. Dan ini kitab yang ketiga, iya. Yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ini kitab yang ketiga dari Silsilah Tauhid. Dan Nawaqidul Islam ialah kitab yang membahas tentang pembatal-pembatal keislaman atau amalan-amalan yang membuat seseorang itu bisa batal Islamnya atau bisa keluar dari Islam, atau dengan bahasa lain dia bisa murtad. Nawaqid juga dimaknai dengan mubtilat, mubtilatul Islam, atau dinamai dengan ar-riddah. Ya, riddah yang sering kita dengar
kemurtadan. Jadi di sini akan dibahas amalan-amalan yang dapat membatalkan keislaman, yang akan membuat seseorang itu bisa keluar dari Islam. Nah, dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis setidaknya ada 10 pembatal keislaman, dan di awal muqaddimah Syekh Saleh Fauzan telah menjelaskan bahwa 10 pembatal keislaman ini bukanlah pembatas. Dia bukanlah pembatas, tapi di antara yang membatalkan keislaman seseorang. Ada 10. Dan kita telah baca muqaddimahnya, dan insya Allah hari ini kita akan membahas poin-poin dari amalan-amalan yang akan membatalkan keislaman. Yang pertama, amalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang, asyirku fi ibadatillah. Perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu ya beribadah kepada selain Allah. Artinya di satu sisi dia beribadah kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan dia juga beribadah kepada selain Allah. Nah, di hari yang sama dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa sisi yang ibadah-ibadahnya dia berikan untuk Allah. Tapi di sisi lain ada beberapa ibadah dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya kesyirikan itu seluruh ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah itu dinamai dengan kesyirikan. Seluruh bentuk ibadah yang dia menjadi hak Allah kemudian diberikan kepada selain Allah, apakah diberikan kepada berhala, apakah diberikan kepada patung, pohon, binatang, orang soleh yang masih hidup atau yang sudah meninggal, atau ibadah itu dipalingkan dia berikan kepada malaikat atau nabi, itu masuk ke dalam kesyirikan. Sehingga nanti akan diterangkan bahwasanya kesyirikan itu tidak hanya sekedar menyembah patung saja. Kesyirikan itu tidak hanya sekedar menyembah berhala, tapi apapun yang dia sembah selain Allah, apapun itu yang dia ibadahi, yang dia sembah selain Allah, apapun itu, maka itu masuk ke dalam kategori kesyirikan. Tidak hanya sebatas menyembah patung. Nah, kalau hanya sekedar menyembah patung, maka kesyirikan ini yang tadinya sesuatu yang luas dipersempit. Hanya sekedar menyembah patung saja. Jadi siapa yang menyembah patung itulah syirik. Siapa yang menyembah berhala itulah syirik. Selain dua hal ini maka bukan syirik. Ini keliru. Jadi apapun yang diibadahi, yang disembah selain Allah, apakah dia benda mati atau benda hidup, ketika diberikan kepada selain Allah, ibadah tersebut dihukumi syirik. Kita baca penjelasan Syekh Saleh Fauzan. Yang ada kitabnya atau ada PDF-nya bisa menyimak. Kita akan baca syarahnya. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama, pembatal keislaman adalah perbuatan syirik. Qala syarih, berkata pensyarah, a'zamu anwa'ir riddah asyirku fi ibadatillah. Jenis pembatal keislaman yang paling besar adalah syirik di dalam beribadah. Bagaimana syirik di dalam beribadah? Bi an ya'budu ma'allah ghairah. Di mana seseorang beribadah kepada Allah, di waktu yang bersamaan dia juga beribadah kepada selain Allah. Nah, dia yakin kepada Allah, dia percaya kepada Rabb. Tapi di dalam beberapa ibadah, dia beribadah kepada selain Allah. Nah,
Di dalam beberapa amal dia berikan kepada selain Allah. Ka'an yadhbah li ghairillah. Seperti menyembelih untuk selain Allah. Nah, dia percaya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Dia percaya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Dia percaya bahwa Allah yang mencipta. Tapi di dalam ibadah, dia berikan ibadah itu bukan untuk sang pencipta, bukan untuk sang pengatur, tapi dia berikan ibadah itu kepada selain Allah, kepada jin umpamanya. Dia menyembelih untuk jin, aw yanzar li ghairillah. Naam. Aw yanzuru li ghairillah, atau dia bernadar untuk selain Allah. Aw yasjud li ghairillah, atau sujud kepada selain Allah. Naam. Aw yastaghitsu bi ghairillah. Naam. Atau dia meminta bantuan kepada selain Allah fi ma la yaqdir alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu digarisbawahi, ya, meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, itu syirik. Akan tetapi meminta bantuan kepada selain Allah dalam hal-hal yang dia mampu tidak mengapa. Selama dia mampu, ya, kemudian dia hidup, ya, dan ada di hadapannya, tidak masalah. Ya. Kita minta bantuan kepada saudara kita untuk membelikan ini, untuk mendatangkan ini, untuk mengambilkan ini, untuk mentransfer ini, untuk mengirimkan ini, dalam hal-hal yang dia mampu, dan itu hal yang manusiawi, bisa dilakukan oleh setiap insan, maka dia meminta tolong kepada ini tidak mengapa, dan ini bentuk ta'awun, dan Allah ta'awun wa ta'awun, agar saling menolong, saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika dia meminta sesuatu kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimulai hanya Allah, ini ya, minta mudahkan rezeki, minta dikasih air, minta diturunkan hujan, ubah musim, minta dirubah keadaan, ya. Ini hal-hal yang tidak bisa dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga tidak boleh meminta hal-hal yang seperti itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza a'zam anwa'ur riddah. Ini jenis bentuk, ya, pembatal keislaman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Bahwa orang yang berbuat syirik, Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, dan Allah juga mengatakan wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dia sudah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan ini banyak sekali ancaman-ancaman di dalam ayat tentang orang yang berbuat syirik. Divonis, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala haram baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidakkah seorang itu takut terhadap ancaman-ancaman yang seperti ini? Bahwa Allah mengancam tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, bila ia mati dalam keadaan berbuat syirik dan tidak
sempat untuk bertaubat. Nah, akan tetapi apabila dia diberikan kesempatan setelah berbuat syirik masih hidup, ya, sekian lama dia berbuat syirik masih hidup, itu artinya Allah masih berikan kesempatan untuknya untuk bertaubat, untuk merubah diri. Tapi manusia tidak sadar bahwa waktu hidup yang Allah berikan itu sekian tahun untuk dia berfikir, untuk diberikan untuknya kesempatan, tapi dia tidak mengambil kesempatan itu untuk bertaubat. Sekiranya dia bertaubat, Allah akan mengampuni dosanya. Karena Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu mengampuni seluruh dosa bagi yang mau bertaubat. Nah, tapi yang tidak mau bertaubat akan dosa syirik, mati di atas kesyirikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Maka yang mati di atas kesyirikan, Allah tidak ampuni dosanya. Fasyirku huwa akhtar anwa' riddah. Kesyirikan adalah jenis pemurtadan, jenis pembatal Islam yang paling mengerikan, yang paling dahsyat. Wa huwa an ya'budu ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat. Di mana jenisnya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan jenis-jenis ibadah yang ada, seperti berdoa. Berdoa itu hak Allah. Hanya diberikan kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Seperti ya berdoa atau meminta syafaat. Ini yang sering. Meminta syafaat kepada selain Allah. Minta syafaat dengan orang saleh. Minta syafaat dengan orang yang sudah mati. Minta syafaat kepada malaikat. Minta syafaat kepada nabi. Ini termasuk bagian dari doa. Nah, dan meminta syafaat termasuk ibadah. Dan syafaat itu milik Allah. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan bahwa seluruh syafaat itu milik Allah. Maka bagaimana mungkin seseorang itu meminta syafaat kepada yang bukan pemiliknya? Nah, sehingga seseorang itu ketika dia berdoa atau meminta syafaat, hendaklah dia meminta syafaat kepada sang pemilik syafaat. Pemilik syafaat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali liman irtada, kecuali orang-orang yang Allah ridai dan orang-orang yang Allah izinkan. 6. Wadzabh, begitu juga menyembelih. Wan nazar, bernazar. Wal istighatsah, istighatsah ini meminta bantuan, sama seperti isti'anah. Bedanya isti'anah dengan istighatsah, istighatsah itu meminta bantuan dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang begitu dahsyat. Ini disebut dengan istighatsah, meminta bantuan di saat-saat seperti itu disebut dengan istighatsah. Tapi kalau isti'anah, meminta bantuan juga artinya. Tapi meminta bantuan yang umum. Baik dalam keadaan terjepit maupun dalam keadaan lapang. Nah, tapi istighatsah ini dalam keadaan genting. Berada di atas pesawat. Pesawat lagi turbulensi. Goyang. Mau jatuh. Seakan-akan mau jatuh. Kemudian memohon dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, Allahumma sallim sallim. Dia memohon kepada Allah agar diselamatkan. Dia meminta kepada Allah, kalaupun dia harus mati dengan musibah ini, dia memohon kepada Allah agar ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang terbaik. Dia berdoa dengan berbagai macam doa, dan dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia meminta kepada selain Allah, ya Maula Fulan, ya Syekh Fulan, ya Habib Fulan, ya kada wa kada. Ini kesyirikan. 6. Yad'ul mautah. Kemudian dia berdoa kepada orang yang sudah mati.
Yastaghits bil qubur, meminta bantuan kepada kuburan. Apakah kuburan orang saleh, kuburan pahlawan? Naam. Hadza huwa akhtar anwa'ur riddah. Ini jenis pemurtadan, jenis amalan yang dapat membatalkan agama seseorang atau Islam seseorang yang paling dahsyatnya, yang paling besarnya. Wa hadza alaihi katsir mimman yad'un al-Islam, dan ini banyak menimpa orang-orang yang mengaku dia berada di atas Islam. Ya. Yabnuna al-adrihah wa yatufuna biha. Bahkan orang-orang yang mengaku Islam ini mereka membangun adrihah, membangun tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat suci. Mereka bertawaf di sekeliling tempat tersebut. Wa yadhbahuna laha, kemudian mereka menyembelih di tempat tersebut. Apakah di tempat itu dikuburkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya kedudukan? Wa yataqarrabuna ilaih, kemudian mereka mendekatkan dirinya terhadap benda tersebut. Terhadap orang yang sudah mati tersebut, dengan alasan li'annaha tuqarribuhum ilallah, karena orang yang sudah mati ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah, bisa mendekatkan kami kepada Allah. Hum yataqarrabun laha, sehingga mereka mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan tersebut, kepada berhala-berhala tersebut. Wa hiya bi za'mihim taqarrubuhum ilallah, dengan anggapan, dengan sangkaan bahwa perbuatan mereka itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, limadza lam yataqarrabu ilallah minal asl? Kenapa tidak langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari awalnya? Kenapa enggak langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus melalui kuburan? Kenapa harus melalui benda-benda sakti yang dianggap sakti, benda-benda yang dianggap keramat? Dan dia tinggalkan semua itu. Kenapa harus melalui benda tersebut dan tidak langsung kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala qarib mujib. Allah itu dekat dan akan mengabulkan doa-doa kita. Limadza tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa mereka memilih untuk mendekatkan diri kepada makhluk? Al-makhluqun yuqarribunana ilallah. Mereka mengatakan bahwasanya makhluk akan mendekatkan kita kepada Allah. Halillahi ba'id? Pertanyaannya lagi, apakah Allah itu jauh? Kenapa harus melalui makhluk? Kenapa tidak langsung kepada Allah? Halillah aghlaq abwabahu? Apakah Allah telah menutup pintu-pintunya untuk kita, sehingga kita butuh kepada orang lain, kepada makhluk, bahkan makhluk itu sudah mati? Halillah la ya'lam wa la yasma' khalqahu? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang dilakukan oleh hambanya? Apakah Allah tidak bisa mendengar apa yang dimintai oleh makhluknya? Wala yara ma yaf'alun? Apakah Allah tidak melihat apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya? Tentu saja Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, sehingga tidak perlu melalui manusia, melalui orang yang sudah mati. Walaupun engkau menganggap orang yang sudah mati itu punya kedudukan di sisi Allah, tapi langsunglah meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yara wa yasma'. Allah itu melihat, mendengar dan tahu apa yang engkau lakukan. Allah Jalla wa Ala qaribun mujib. Tambah lagi, Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat dan maha mengabulkan. Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, bila ada dari hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku ini dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa bila ia berdoa. Nah, sungguhnya aku dekat. Dan para ulama ahlu sunnah menjelaskan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti kedekatan makhluk dengan makhluk. Tapi dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk di bumi, Allah tetap berada di ketinggian. Allah tetap berada di ketinggian. Bukan berarti Allah dekat, berarti Allah menyatu dengan makhluk, berada di samping kita, membersamai kita. La. Ya. Tapi makhluk di bumi, Allah tetap di ketinggian. Tapi Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala berada di ketinggian, Allah yara wa yasma' wa yubsir wa ya'lam ma yaf'aluna ibadahu. Tapi Allah mendengar, melihat, memantau terus dan tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, dan Allah mengatakan, Rabb kalian berkata, Allah berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan apa yang kalian minta. Innahu qaribum mujib. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat, maha mengabulkan doa. Oleh karenanya, limadza tadhhab wa tad'u ghairallah? Kenapa engkau tetap pergi dan berdoa kepada selain Allah? Naam. Wa taqul, dengan alasan hadza yuqarribuni ilallah. Orang ini bisa mendekatkanku kepada Allah. Orang ini bisa mendekatkanku kepada Allah. Orang ini akan memberi syafaat kepadaku di sisi Allah. Kan itu alasannya. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali karena mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya'ni ka'anna Allah la ya'lam wa la yadri. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu dan tidak melihat apa yang dia lakukan. Nah, hakadha zayyana syayatin al-jin wal ins li haula wa hum yad'una al-islam wa yashhaduna an la ilaha illallah. Demikianlah yang dihiasi oleh syaitan. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia kepada mereka kaum muslimin, wa hum yad'una al-islam, di mana mereka mengaku berada di atas Islam, bersyahadat la ilaha illallah, mereka salat, mereka puasa, walakin yukhallituna a'malahum bisyirkil akbar. Tapi mereka termasuk orang-orang yang mencampur adukkan amalan-amalan mereka dengan syirik besar. Sehingga mereka keluar dari Islam dalam keadaan ya mereka orang-orang yang ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, tapi juga beribadah kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fayanbaghi ma'rifatu hadha. Fayanbaghi ma'rifatu hadha. Nah, di sini jangan difahami bahwa ya Asy-Syaikh menghukumi seseorang itu secara personalnya sebagai orang yang kafir, orang yang telah murtad. Tapi Asy-Syaikh di sini berbicara dengan kalimat yang umum dan sebagai ancaman. Iya. Sebagai ancaman bagi orang yang dia salat, dia berpuasa, tapi dia meminta kepada selain Allah, berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah juga, maka orang ini bisa kafir, bisa murtad, keluar dari Islam. Dan ini ancaman umum, wa'id syadid. Ya. Tapi bukan untuk mengkafirkan manusia secara personalnya. Tapi ini adalah ancaman-ancaman agar manusia takut dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat mereka murtad, keluar dari Islam. Fayanbaghi ma'rifatu hadza. Oleh karenanya setiap orang harus mengerti tentang permasalahan ini.
Dikarenakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala huwa akhtarudz dzunub. Dia dosa yang paling berbahaya. Dia dosa yang paling mengerikan. Wa a'zamudz dzunub, bahkan dosa yang paling besarnya. Wa ma'a khataruhu wa syarruhu waqa'a fihi katsir mimman yad'una al-Islam. Saking besarnya dosa tersebut, saking buruknya dosa tersebut, tapi tetap terjadi, tetap terjatuh di kebanyakan orang-orang yang mengaku dia Islam. Bahkan anehnya, wala yusammunahu bismi syirik. Banyak orang-orang yang tidak menamai dosa syirik itu sebagai kesyirikan. Yusammunahu at-tawassul. Mereka menamainya, oh itu bukan syirik, itu namanya tawassul. Oh itu model ibadah lain. Oh itu untuk memudahkan saja. Oh itu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Tidak syirik. 6. Au yusammunahu talabus syafa'ah, atau mereka menamainya itu bukan syirik, tapi itu cara kita minta syafaat. Minta kebaikan, minta berkah. Tidak dinamai dengan kesyirikan. 6. Maka Syekh mengatakan al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak akan merubah kenyataan, realitas. Silahkan namanya apapun yang kau buat, tapi tidak merubah kenyataannya. Kenyataannya tetap syirik. Mau namanya tawassul kek, mau namanya itu cari berkah kek, mau namanya itu cari syafaat kek. Apapun namanya, kalau memang hakikatnya syirik, ya syirik. Nama tidak akan merubah. Apapun itu. Nah, baik namanya itu selamat milad kek. 6. Sama-sama memperingatkan hari kelahiran. Sama-sama namanya ulang tahun. Apakah didoakan selamat alfu mabruk. Mau alfu mabruk, miliun mabruk. Enggak ngefek sedikit pun. Tetap dia bagian dari kemungkaran. 6. Asyirku huwa syirk. Kata Syekh, syirik tetap syirik. 6. Wa huwa akhtarul anwa, ini jenis yang paling berbahaya. 6. Wa aktsarul anwa' uqu'an ma annahu zahir fi kitabillah. Jenis dosa yang paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia padahal dia sudah terang-terangan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Dan telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. 6. Bahkan sampai-sampai di dalam Al-Qur'an di setiap lembarnya, di setiap suratnya tidak ada yang kosong dari peringatan agar manusia menjauhi kesyirikan. Wa ma hadza yaqra'una al-Qur'an wa la yatajannabuna syirk. Walaupun demikian mereka sering baca Quran tapi syirik tidak dijauhi. Tapi larangan tidak dijauhi. 6. Allah berfirman, kita melanjutkan matannya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik, namun Allah akan mengampuni dosa ma duna dzalik, dosa duna dzalik, dosa yang di bawah kesyirikan. Liman yasha, dan itu pun bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita lihat penjelasan Syekh terhadap ayat ini. Bagaimana memahami ayat ini? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadza yadul ala anna syirka huwa a'zam dzunub bihaitsu innallaha la yaghfiru li sahibihi illa idza taba minhu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Buktinya, bukti dia yang dosa yang paling besar, Allah tidak mengampuni pelakunya.
kecuali dia mau bertaubat di masa hidupnya. Kecuali dia mau bertaubat di masa hidupnya. Karena Allah mengatakan apa? Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan engkau berputus asa dari kasih sayang Allah. Jangan engkau berputus asa untuk bertaubat. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Nah, sehingga kalau dia mau bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, ma duna syirik. Yaitu Allah mengampuni dosa selain kesyirikan, atau ma duna syirik, dosa yang di bawah kesyirikan. Apa dosa di bawah kesyirikan? Kazina, seperti dosa zina. Dosa zina, dosa besar. Tapi besarnya masih di bawah kesyirikan. Wa syurbil khamr, minum khamr, minum tua, minum minuman keras, mabuk-mabukan, dosa besar. Bahkan dikatakan oleh Allah, rijsun min amalis syayatin, perbuatan yang najis. Nah, termasuk amalan-amalan setan. Dosa besar, tapi besarnya masih di bawah syirik. Wassariqah, mencuri, dosa besar, tapi besarnya di bawah syirik. Wa aklur riba, makan riba, dosa besar, tapi besarnya di bawah syirik. Maka dosa-dosa seperti ini, dosa yang masih di bawah kesyirikan, wahya dakhilah tahtal masyiah, semuanya masuk ke dalam masyiah, itu di bawah kehendak Allah. Apa maksud di bawah kehendak Allah? Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Maksud dosa-dosa di bawah dosa syirik apabila dilakukan oleh seseorang, maka keadaannya di bawah kehendak Allah. Maksudnya bila Allah ingin ampunkan, Allah akan ampunkan. Apabila Allah ingin azab dulu, Allah akan azab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Ada celah pengampunan. Wa ashabuha ashab kabair wa hum fusaq. Orang-orang yang tadi melakukan zina, minum khamr, mencuri, makan riba, atau kezaliman dan dosa lainnya yang masuk dalam kategori dosa besar, mereka ini pelaku dosa besar. Dan mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang fasik. 6. Orang-orang yang fasik. Dan fasik itu ada 2. Ada fasik terbagi menjadi 2. Fasik yang akbar, fasik yang asghar. Fasik yang akbar, kefasikan yang besar, itu kefasikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti berbuat syirik. 6. Yang membuat seorang itu keluar dari Islam. Sedangkan kefasikan yang kecil adalah kefasikan yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Walakinnahum lam yaqa'u fi syirik. Mereka dihukumi pendosa, dihukumi fasik, tapi mereka tidak terjatuh di dalam dosa kesyirikan. Hanya saja terjatuh ke dalam dosa-dosa besar yang belum sampai kepada taraf kesyirikan. Fahiyatan kusu imanahum. Dosa-dosa besar ini bisa mengurangi kadar keimanan. Orang yang melakukan dosa besar benar, orang-orang yang melakukan dosa besar benar, dia tidak keluar dari Islam karena belum sampai ke taraf dosa kesyirikan dan kekufuran. Tapi dosa-dosa besar ini bisa mengurangi keimanan mereka. Dan mereka dihukumi sebagai orang yang fasik. Walau matu walam yatubu, sekiranya
mereka ini orang-orang yang fasik ini, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar selain dosa syirik mati walam yatubu dan tidak sempat bertaubat, fa innahum tahtal masyiah insya'a ghafara lahum bima ma'ahum minat tauhid wa insya'a 'adzabahum bidzunubihim. Maka mereka berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, jika Allah mau untuk memberikan ampun, Allah ampunkan. Umpamanya dia mati membawa dosa zina, membawa dosa minum khamr. Dia mati menghadap Allah membawa dosa itu. Ya, tapi bersamaan itu dia punya kadar tauhid walaupun sedikit. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah mau, Allah ampunkan. Dikarenakan kadar tauhidnya tadi. Dan kalau Allah mau, Allah azab dulu biqadri dzunubihim, sesuai dengan kadar dosanya. Tsumma ma'aluhum ilal jannah, kemudian tempat kembali mereka ke surga bitauhid alladzi ma'ahum, dengan kadar tauhid yang ada pada mereka. Hadza ma'al ashabul kabair allati duna syirk, ini tempat kembali orang-orang yang melakukan dosa besar di bawah dosa kesyirikan. Bukan berarti kalau begitu nggak apa-apa lah, buat dosa saja. Karena kan yang penting ada tauhid sikit, ya. Kemudian kita tempat kembalinya ke surga. Nggak apa-apa sebentar disiksa. Nah, ya. Ini sama seperti keyakinan orang-orang Yahudi, keyakinan orang-orang kafir. Ya. Paling kita akan diazab beberapa hari saja. Ya. Hanya beberapa hari saja, hanya sesaat. Tidak sesaat. Ya. Tapi mereka akan disiksa begitu lamanya dan kita tidak tahu berapa kadar lamanya. Apalagi satu hari di akhirat seperti 1000 tahun. Nah, 1000 tahun. Dan kita tidak akan sanggup menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja kita tidak sanggup menahan panasnya korek api. Dalam hitungan detik saja kita nggak sanggup menahannya. Ya. Yang itu hanya membakar ujung jari dengan api yang kecil, kita tidak sanggup. Apalagi api neraka yang kadar panasnya lebih panas dari api dunia, ya, berapa kali lipat? 60 sampai 70 kali lipat kadar panas neraka jahanam. Nah, taib. Wa qawluhu wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah dosa syirik. Dalla ala anna jami'adz dzunub kulluha duna syirk wa anna syirk huwa a'zamuha wa akhtaruha. Ini menunjukkan semua dosa yang di bawah dosa syirik akan diampuni. Ya, ada kesempatan, akan tetapi bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, dan Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga atasnya dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, ya, tidak ada penolong baginya. Ketika turun ayat ini, salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ma minna illa naf'al minadh-dhulm. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kami kecuali pasti pernah melakukan kezaliman. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma lidh-dhalimin min ansar, maksud zalim di sini adalah asyirk, kesyirikan. Ya. Sehingga ketika sahabat mendengar turun ayat ini, mereka takut. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ketika mendengar kalimat ini, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Malaikat nggak bisa tolong, nabi nggak bisa tolong, orang soleh nggak bisa tolong, orang tuanya nggak bisa tolong, nggak bisa beri syafaat. Nah, sehingga para sahabat takut, sehingga mereka bertanya, tidak ada di antara kami yang tidak berbuat zalim. Maka Nabi menjelaskan maksud kezaliman adalah kesyirikan. Yeah. Kesyirikan. Hadhihi aqibatuhu fil akhirah.
dan ini endingnya nanti di akhirat. Dia akan kembali ke neraka jahanam dikarenakan dosa syirik yang dia bawa mati. Annahu harrama alaihil jannah, Allah haramkan surga atasnya. Naam, ay mana'ahu min dukhuliha man'an batan mutlaqa. Allah cegah, Allah haramkan dia masuk ke dalam syurga secara mutlak. La matma' lahu fiha. Enggak ada harapan baginya untuk bisa masuk ke dalam syurga kalau bawa dosa kesyirikan. Aina yadhhab? Aina yadhhab? Kemana dia mau berangkat? Kemana dia mau pergi? Idza lam yakun min ahlil jannah fa aina yadhhab? Kalau dia tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang akan masuk surga, kalau tidak termasuk penghuni surga, fa aina yadhhab? Dia mau singgah kemana? Yasiru adaman. Apakah dia bisa menghilang begitu saja? Sudah, kami kalau nggak masuk surga, ya nggak kemana-mana, hilang gitu saja. Nggak ke neraka juga, hanya saja nggak ke surga. Tempatnya cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Tidak ada pilihan kalau nggak ke surga, berarti nggak kemana-mana. La ma'wahun nar khalidan mukhalladan fiha. Mereka akan kembali ke neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya karena tidak bertaubat kepada Allah dan tidak menerima ampunan dari Allah dikarenakan dosa syirik yang mereka bawa mati. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, yakni al-musyrikin. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya orang-orang yang berbuat syirik. Li'anna syirka zulmun wa huwa a'dhamudz zulm. Karena kesyirikan adalah kezaliman, bahkan dia kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Kejahatan yang paling jahat adalah kesyirikan. Kebatilan yang paling batil adalah kesyirikan. Keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Sehingga orang yang melakukan kezaliman yang paling zalim ini, malahum min ansar, tidak ada seorang pun baginya penolong. Ma ahad yastati an yukhrijahum minan nar. Tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. Au yashfa' lahum indallah. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Syafaat itu adalah penengah. Asy-syafa'ah diambil dari kata asy-syaf'u yang artinya lawan dari kata al-witru. Al-witru ganjil, asy-syaf'u artinya genap. Dijelaskan oleh para ulama secara istilah syar'i bahwa syafaat itu adalah penengah antara Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang meminta untuk mendapatkan syafaat. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah inilah disebut dengan syafi', pemberi syafaat. Dia akan memberikan pembelaan. Penengah antara Allah dengan makhluknya. Tapi syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang meminta syafaat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat nabimu untukku. Maka Nabi akan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan izin agar Nabi memberikan pembelaan kepada orang ini. Tapi izin itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli tauhid. Karena Nabi tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Setiap orang, setiap umat meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syafaat nabinya, dan Nabi nggak tahu ini orang jelas atau tidak, ini orang bersih atau tidak dari kesyirikan. Karena Nabi nggak tahu, Nabi tidak berhak untuk memberikan pembelaan secara langsung, tapi Nabi akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu.
Sekiranya Allah melihat, oh ini yang meminta syafaat adalah orang yang bertauhid, ya, maka Allah memberikan izin kepada Nabi, memberi izin kepada malaikat, memberi izin kepada orang-orang saleh agar dia menjadi penengah dan memberikan pembelaan. 6. Tapi orang-orang yang berbuat syirik, malahum min ansar. Tidak ada penolong, tidak ada yang bisa menjadi penengah, tidak ada yang bisa membelanya, memberikan pertolongan untuknya. Kama yushfa' li ashabil kabair wa yakhrujuna minan nar bi syafa'ah, sebagaimana ahlul kabair mereka mendapatkan syafaat sehingga bisa keluar dari neraka gara-gara mendapat syafaat. Gara-gara mendapat syafaat. Haula tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Taib haula la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka para musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, tidak akan bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang dapat memberi syafaat. Wa ma lidh-dhalimin ay al-musyrikin min hamimin wala syafi'i yuta. Ya. Tidak ada teman yang bisa memberikan pertolongan untuk mereka, wala syafi'i yuta. Tidak ada pula ya pemberi syafaat ya yang bisa memberikan bantuan untuk mereka. Karena musyrik la tuqbal fihi syafa'ah. Orang musyrik tidak akan diterima permintaan mereka kalau mereka minta syafaat, wal iyadzu billah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ma'wahu ay muqirrahu, tempat menetapnya adalah neraka. Wa bi'satil ma'wa, dan neraka itu tempat kembali yang paling buruk. Laisa lahu ma'wa ghairaha abadal abad, tidak ada tempat kembali untuknya selain neraka jahanam, dan dia tinggal di dalamnya selama-lamanya. Fa dzanbun hadza khataruhu wa hadhihi aqibatuhu. Inilah kengerian dari dosa syirik dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa syirik, kekal di dalam neraka jahanam. 6. Hal yajuzu tajahalah wa adami ma'rifatihi wa adami tahdhir minhu. Apakah boleh kita ini bodoh, tidak tahu menahu tentang tauhid, dan juga tidak mau tahu dan tidak mau memberikan peringatan kepada orang lain terhadap dosa syirik. Wa yuqal, sampai-sampai mengatakan utrukun nas, udah tinggalkan saja manusia. Ya, jangan pedulikan mereka, biar mereka suka hati mereka mau buat apa. Utrukul kuburiyin, tinggalkan orang-orang penyembah kubur itu, nggak usah urus mereka, nggak usah kasih peringatan untuk mereka, biar saja mereka itu. Wa ubadul adrihah, dan orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Watruku kullu man indahu riddah utruku, tinggalkan orang-orang yang mereka berbuat kemurtadan, berbuat amalan-amalan yang dapat membatalkan Islam, tinggalkan saja mereka. Maka selama mereka itu muslim, selama mereka itu orang yang bersyahadat, tidak boleh meninggalkan mereka. Tidak boleh meninggalkan mereka, tapi mereka harus diperingatkan. Apakah mereka melakukannya karena kebodohan atau melakukannya karena syubhat? Karena syubhat. Syubhat dari siapa? Syubhat dari orang-orang yang mengaku dia punya ilmu, dia ahli ilmu, dia kiai, dia ustadz, tapi membolehkan kesyirikan dengan dalih itu bukan syirik, tapi itu tawassul, itu ngelap berkah, itu minta syafaat, itu menghormati, memuliakan orang-orang saleh yang punya kedudukan di sisi Allah. 6. Apakah karena kejahilan atau syubhat dari orang-orang yang suka menyebarkan syubhat? 6. Adzabah li ghairillah,
kaman yadhbah lil jin aw lil qabri. Di antara bentuk kesyirikan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matanya, seperti menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin, menyembelih untuk kubur, atau menyembelih untuk yang lainnya. Pokoknya menyembelih untuk selain Allah. Ya. 6. Dan menyembelih untuk jin, menyembelih untuk kuburan ini berbeda dengan menyembelih untuk tamu. Ini dibedakan. Ya. Menyembelih untuk tamu itu namanya ya adzabah lillahm. Adzabah lillahm, menyembelih untuk diambil manfaat dagingnya, untuk dimakan. Sedangkan orang yang menyembelih untuk jin, menyembelih untuk kubur, dagingnya dimakan enggak? Enggak. Maka dibedakan. Orang yang menyembelih untuk kubur, untuk dewa ini, untuk jin sawah, untuk jin laut, ya, mereka enggak makan dagingnya. Ya. Atau mereka makan sebagian, sebagian lagi mereka hanyutkan. Ya. 6. Tapi orang yang menyembelih untuk tamu, ikram duyuf, itu dianjurkan, dan itu bukan menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Karena semua dimakan, jerawannya pun dimakan. Semua dimakan. Kalau bisa kulit-kulitnya dimanfaatkan. Nah, kaki-kakinya dimanfaatkan. Ya. Tapi orang yang menyembelih untuk jin, bisa jadi semuanya utuh, atau sebagian dari bagian dagingnya itu dihanyutkan, atau ditanam, atau dibusukkan, dibiarkan begitu saja untuk jin. Ya. Ketika sudah busuk dimakan oleh ulat, diterima oleh jin. Kan bodoh. Siapa yang menerima? Cacing, ulat yang makan. Tapi menyangka diterima oleh jin. Atau tiba-tiba ketika dia letakkan di bawah pohon, ya, kepala sapi atau daging sapi, bagian-bagian tertentu, beberapa saat kemudian hilang. Oh, diterima oleh jin. Padahal jinnya manusia. Sudah nunggu di situ. Ya. Nah, itu kejahilan manusia. Jadi menyembelih untuk jin, menyembelih untuk kubur berbeda dengan menyembelih untuk tamu, untuk orang yang dia muliakan, ya, untuk takrim liduyuf. Karena itu anjuran, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia muliakan tamunya. Dan cara memuliakan bisa memberi minum, memberi makan, memasakin untuknya, atau menyembelih sesuatu. Ya, maka ini menyembelih yang diperbolehkan, bahkan bernilai pahala. Baik. Asy-Syaikh rahimahullah dzakara hadzal matsal li'annahu waqi'. Asy-Syaikh menyebutkan contoh ini, yaitu contoh di antara contoh kesyirikan menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, umpamanya menyembelih untuk kubur. Kenapa Syekh menyebutkan contoh ini? Li'annahu waqi'. Ini contoh yang banyak terjadi. Ini yang sering terjadi di lapangan. Wa yatasahalun nas fihi. Banyak manusia bermudah-mudahan dalam hal ini. Wa yadhbahuna li ghairillah, sehingga mereka menyembelih untuk selain Allah. Yadhbahuna lil jin itqa'an li syarrihim. Mereka menyembelih untuk jin, menyembelih untuk hantu. Itqa'an li syarrihim, karena takut terhadap kejelekan jin itu. Biar enggak diganggu jin. Ya. Biar tidak, ya, digentayangin orang yang mati. Ya. Kan gitu bahasanya, gentayangan. Padahal enggak ada orang yang gentayangan. Ya. Tidak ada orang yang sudah hidup bisa lagi kembali ke dunia, itu enggak ada. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, ada dinding yang menghalangi mereka sampai hari berbangkit. Enggak mungkin akan balik lagi ke dunia. Dan ini ayat menjadi bantahan terhadap orang-orang yang masih meyakini bahwa orang yang sudah mati itu bisa balik. Ya, kalau dia ibu, dia akan balik ke dunia untuk melihat anaknya. Dia rindu bertemu. Ya, nanti anak-anaknya buat perasaan, buat cerita, saya melihat bayangan ibu saya. Bisa jadi itu syaitan yang menyerupai ibumu.
Ya. Syaitan ingin menyesatkanmu. Ya. Syaitan ingin menyesatkanmu. Ya. Taib. Yadhbahuna lil jin, mereka menyembelih untuk jin karena takut terhadap keburukan jin, biar enggak diganggu oleh jin. Wa yadhbahuna lahum min ajlil ilaj wasyifa, mereka menyembelih untuk jin dalam rangka pengobatan. Ya, pengobatan. Apakah karena datang ke dukun, ya dikasih resep sama dukun, nyembelih ini biar sembuh. Nanti letakkan di sini, nanti kubur di sini. Nanti berikan ini, minum ini, rebus ininya, rebus itunya, makan ininya, makan itunya. Yeah. Nah, yatasahalun nas fi hadza. Banyak orang-orang bermudah-mudahan dalam hal ini dan menyepelekan hal ini. Wa huwa katsirul luquma annahu syirkun akbar yukhrij minal millah. Ini banyak terjadi di tengah-tengah manusia, padahal dia syirik besar yang dapat membuat seorang itu keluar dari Islam. Wa ma huwa sahal, dia bukan perkara yang ringan. Dia bukan perkara yang remeh. Yaqulu lahu syaitan idbah kharufan. Syaitan ya dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, apakah dari kalangan manusia dukun ya, atau yang lainnya, akan mengatakan kepada dia idbah kharufan. Sembelih kambing. Kharuf dia adalah biri-biri ya. Izbah kharufan, sembelih kambing. Izbah dajajatan, sembelih ayam. Potong ayam, potong kambing. Nah, hadza sahal, untuk menyembelih kambing, nyembelih ayam mudah memang. Kalau dengan itu kita bisa sembuh, kalau dengan itu kita bisa sukses, kalau dengan itu kita bisa kaya. Ini perbuatan yang sangat mudah memang. Nyembelih kambing, nyembelih ayam. Ya. Walakin la yanzur ila syirk. Mudah, tapi orang yang melakukan seperti ini tidak melihat kepada kadar kesyirikan. Ya. Nah, jadi jangan dilihat sembelihannya. Tapi lihat bahwa itu perbuatan syirik. Bukan masalah engkau nyembelih apa. Tapi yang dilihat itu perbuatan syirik. Nah, falladzi dzabaha dzubaban dakhalan nar. Bahkan dahulu disebutkan orang yang menyembelih lalat, memberikan persembahan kepada jin, memberikan persembahan kepada berhala berupa lalat, masuk neraka gara-gara itu. Laisan nazar ilal madbuh, yang dilihat bukan apa yang disembelih. Jangan lihat apa yang disembelih, ini kan cuma nyamuk, ini kan cuma lalat, ini kan cuma semut yang kita persembahkan. Jangan dilihat apa yang dipersembahkan, tapi untuk siapa dia persembahkan. Apa itu perbuatannya? Perbuatan syirik. Jangan dilihat apa yang disembelih. Innaman nazar ilal aqidah, tapi yang dilihat aqidah, keyakinan, tujuan. Nah, an-nazar ila niyatil qalb, yang dilihat adalah niat. Dia itu nyembelih untuk apa? Untuk selain Allah, ya, agar bisa selamat, atau dia nyembelih karena memang syarat dari dukunnya. 6. An-nazar ila adamil mubalah bisyirk. Yang dilihat adalah hati. 6. Laisan nazar ila qimatil madhbuh. Jangan dilihat benda yang disembelih atau nilai yang disembelih. Kenapa jangan melihat nilai yang disembelih? Falladzi dzabaha dzubaban dakhalan nar. Orang yang menyembelih lalat saja, memberikan persembahan lalat kepada selain Allah saja bisa masuk neraka. Ya. Apalagi nyembelih kambing, kerbau, sapi, onta. Ya. Kalau lalat, berapa qimah lalat? Berapa nilai lalat? Itu nggak ada harga lalat. Nah, lalat tidak ada harga. Tapi bukan yang dilihat itu lalatnya, tapi perbuatan dia mempersembahkan lalat itu untuk selain Allah. Sebagaimana hadis dari Tariq bin Syihab
Naam. Dan Syekh Albani menyatakan ini mauquf ala Salman Al-Farisi. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang melewati suatu kaum, yang kaum ini memiliki patung yang mereka puja, yang mereka sembah, yang mereka agungkan. Ya, mereka ingin lewat, ya, tapi la yajuzuhu ahadan hatta yuqarriba lahum syai'. Tapi kaum ini tidak memberikan jalan, tidak memberikan izin kepada dua orang ini untuk melewati jalan tersebut sampai mereka berdua mau mempersembahkan sesuatu untuk berhala yang mereka besarkan, yang mereka agungkan. Yeah. Faqalu li ahadihima, maka salah seorang kaum itu mengatakan kepada salah seorang yang ingin melewati jalan tersebut, qarrib, kau mau lewat sini, berikan persembahan untuk patung ini. Kata dia, ma indi syai'un uqarrib. Aku enggak punya sesuatu apapun yang aku bisa berikan kepada berhala ini. Enggak ada yang bisa aku persembahkan. Kata dia, qarrib walau dzubaban. Persembahkan walaupun hanya seekor lalat. Nih, persembahkan walaupun hanya seekor lalat, enggak ada nilainya. Tapi dosanya tetap sama seperti orang yang nyembelih kerbau. Karena sama-sama kesyirikan. Faqarraba dzubaban fakhalla sabilahu. Maka dia pun ya mempersembahkan seekor lalat untuk patung yang menjadi sesembahan mereka, fakhallu sabilahu. Dan dia dibiarkan ya jalannya, diberikan jalan. Oke, boleh lewat. Ya. Seperti pos penjagaan saja. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Berikan persembahan untuk patung kami ini, baru engkau boleh lewat. Lulus dia, masuk, kemudian dia lewat, melakukan perjalanannya, disebutkan fadakhalan nar, dan dia pun masuk neraka. Kenapa? Karena memberikan persembahan seekor lalat untuk selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah. Ya. Karena rasa takut kepada selain Allah, takut nanti sial, akhirnya sudahlah persembahkan saja walaupun lalat. Wa yaqulul akhar, dan mereka menyuruh kepada yang satunya lagi, qarrib walau dzubaban. Berikan persembahan walaupun hanya seekor lalat seperti kawanmu tadi. Ah, dia sudah bisa lewat, sekarang giliranmu. Berikan persembahan walaupun hanya seekor lalat. Apa kata dia? Ya. Kata orang ini apa? Dalam hadis, wallahi la uqarrib syai'an dunallah. Demi Allah, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Bersikeras dia. Aku tidak akan mempersembahkan apapun untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Fadaraba unuqah. Dipenggal kepalanya. Ya, dihantam lehernya dengan pedang. Famata fadakhalal jannah. Dia pun mati dan masuk surga. Nah, itu lalat. Bagaimana lagi yang nyembelih kambing untuk selain Allah? Jadi yang dilihat itu bukan apa yang disembelih, bukan apa yang dipersembahkan. Tapi yang dilihat perbuatannya adalah perbuatan syirik. Ya. An-nas yatasahaluna fi hadza. Manusia dalam bab ini bermudah-mudahan. Min ajli an yaqdi hajatahu. Untuk apa dia lakukan kesyirikan itu? Li ajli an yaqdi hajatahu. Agar dia mendapatkan hajatnya, kebutuhannya, keperluannya, agar dia mendapatkan semua itu untuk dunia. Ya. Biar bisa ini, biar dimudahkan ini. Ya. Biar ya laris dagangannya, banyak pelanggan, dan karena hajat dunia, dia rela berbuat syirik. Au liyu'limahu asy-syai' al-ghaib,
atau agar dia bisa ya mengetahui barang-barang yang hilang. Barang-barang yang hilang. Datang ke orang hebat, orang pinter, tahu perkara gaib. Tanya, lembu saya hilang. Bagaimana ciri lembunya? Hilang di mana? Nah, sebentar nanti saya cek. Nanti sore balik lagi. Atau besok balik lagi. Atau dia cuma tanya siapa namamu, tinggal di mana? Nanti balik lagi saya akan kasih jawabannya. Ternyata besok dia balik dikasih tahu, di situ tempatnya dia cek ternyata ada lembunya. Oh berarti memang sakti ini. Memang orang pinter. Ya. Terkadang benar. Ya. Sekali benar. Ya. Tapi 100 kali salah. Demikian dukun. Demikian kuhan. Benarnya ketika syaitan berhasil mencuri berita dari langit. Ketika dia tidak berhasil mencuri berita tersebut, maka dia akan gagal. Ya. Dan orang pinter itu pun gagal. Si dukun pun gagal. Ya. Tinggal dia mengungkapkan alasannya. Demikian untuk mengetahui barang yang hilang. Au yukhbirahu 'anil mal al-mafqud, atau ya agar dia bisa mengetahui harta atau uangnya yang hilang, au ghairi dzalik minal umur allati yas'aluhu anha, atau perkara lainnya, hajat lainnya yang dia tanyakan kepada dukun tersebut atau syaitan tersebut, dan perbuatan ini bisa membuat dia keluar dari agama Islam. Nah, dan ini perkara yang sangat berbahaya. Nah, ini perkara yang sangat berbahaya dari perkara-perkara kesyirikan yang masih dipercayai oleh banyak kaum muslimin. Nah, yang kedua. Kita masuk pembatal yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim kufrun ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala penengah, sehingga dia meminta kepada penengah tersebut, wa yas'aluhum, meminta kepada penengah tersebut, wa yatawakkal 'alaihim, bertawakal kepada penengah tersebut, ini semuanya kufrun, kekafiran secara ijma'. Asy-Syaikh menyatakan hadzal naw' minan naqidil awwal. Jenis yang kedua ini sebenarnya termasuk dari pembatal yang pertama. Termasuk pembatal yang pertama, sama-sama kesyirikan. Ya, yang pertama tadi pembatal Islam kesyirikan. Yang kedua, pembatal keislaman apa? Siapa yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala penengah, perantara dalam ibadah. Sama enggak dengan yang pertama? Tapi sudah kita singgung juga tadi, penengah. Ya. 6. Tapi kenapa dibahas di yang kedua? Dan Syekh Shalih Fauzan telah mengatakan hadzal naw' minan naqidil awwal. Ini termasuk pembatal yang pertama sebenarnya. Pembahasannya sama. Ya. Wa huwa alladhi yaj'alu bainahu wa bainallah wasa'id, yaitu menjadikan antara dia dengan Allah penengah. Walakin asy-Syaikh, kenapa Syekh bahas ini? Ya. Afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan li kathrati wuqu'ihi. Kenapa Syekh mengasingkan pembahasan ini, menyendirikan pembahasan ini, dipisah, ya, dibahas khusus, li kathrati wuqu'ihi, karena saking banyaknya manusia yang terjatuh ke dalam dosa ini. Karena saking banyaknya terjatuh, dibahas khusus. Lianna hadza yaqa' mimman yad'una al-Islam. Bahkan yang menimpa dosa ini, yang terjatuh ke dalam dosa ini, orang-orang yang mengaku Islam. Wa hadza katsir 'indal quburiyin. Ini banyak menimpa ahli kubur, penyembah-penyembah kubur. Mereka mendekatkan diri kepada wali, agar wali itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah.
au yusilu hawaijahum ilallah, atau mereka berharap wali itu bisa mengantarkan mereka terhadap hajat-hajatnya dengan dugaan mereka, menjadikan perantara wasilah antara dia dengan Allah, yazbah lahum wa yanzar lahum wa yastaghitsu bihim, minta bantuan kepada mereka, menyembelih untuk mereka, dan mereka mengatakan hadza laisa bisyirkin, ini bukan syirik kok. Hadza innama huwa tawassut, ini namanya tawassut, penengah, bukan syirik. Talabu wasitah, mencari orang penengah. Seperti ibaratnya kalian itu kalau mau menemui petinggi-petinggi orang-orang besar, harus menemui ajudannya. Demikian kalau kalian butuh kepada Allah, temui orang-orang yang dekat dengan Allah dulu, baru sampai kepada Allah. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Taib. Hadza rajulun salih lahu makanah indallah. Dia ini orang yang aku jadikan penengah ini, dia ini orang saleh, lahu makanah indallah, dia punya posisi yang bagus di sisi Allah. Dia punya kedudukan yang baik di sisi Allah. Fa ana ataqarrab ilaihi min ajli an yuqarribani ilallah, sehingga aku mendekatkan diri kepada orang ini berharap dia ini bisa mendekatkanku kepada Allah. Jadi jalurnya aku, penengah, dan Allah. Ini cara yang paling cepat untuk sampai kepada Allah. Hadihi hujjatuhu. Ini hujjah mereka. Ini alasan mereka. Wahiyya hujjatul musyrikin al-awwalin. Inilah hujjah orang-orang musyrikin terdahulu. Itu kesyirikan. Dan kita katakan itu kesyirikan. Tapi mereka mengatakan itu bukan kesyirikan. Asyirku ibadatul asnam. Hei, syirik itu nyembah patung. Nyembah berhala. Bukan menjadikan orang soleh sebagai penengah. Menjadikan orang soleh sebagai penengah itu amalan yang bagus, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hujjah kaum musyrikin terdahulu. Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan ini alasan mereka. Alasan orang-orang musyrikin. Apa lanjutan ayat? Liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum. Sungguhnya Allah akan mengadili di antara mereka fima hum fihi yakhtalifun. Dalam hal-hal yang mereka pertikaikan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dusta lagi kafir. Mereka mengatakan ma ja'alnahum syuraka lillah walakin ja'alnahum wasa'id. Kami tidak menjadikan mereka itu syuraka lillah, tandingan bagi Allah. Kami tidak jadikan mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Walakin ja'alnahum wasa'id, hanya saja kami menjadikan mereka itu orang-orang saleh sebagai penengah. Sebagai penengah, bukan sebagai tandingan bagi Allah. Sehingga amalan kami ini bukan syirik. Yuqarribunana. Mereka ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngomong seperti itu. Wallahu sammahu syirkan.
Tapi Allah Subhanahu wa taala menamai perbuatan itu dengan perbuatan syirik. Apa buktinya Allah menamai perbuatan mereka itu dengan perbuatan syirik? Walaupun mereka tidak meyakini itu syirik. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una indallah qul a'unabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 18 sebagai bantahan terhadap mereka. Mereka katakan itu bukan perbuatan syirik. Ya. Tapi Allah nyatakan itu kesyirikan. Nah, kita sekarang ini percaya kepada firman Allah atau percaya kepada dalih mereka. Allah berfirman, mereka itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang selain Allah la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Ya, nyembah keris, nyembah orang mati, nyembah orang soleh. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula syufa'una indallah, mereka itu orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard? Apakah engkau ingin mengabarkan kepada Allah tentang apa yang tidak diketahuinya di langit maupun di bumi? Ya. Artinya apa? Apakah kau kira Allah itu enggak tahu? Apakah kau kira Allah itu bodoh terhadap niat-niatmu, terhadap tujuanmu? Kau kira Allah tidak mengetahuinya? Subhanahu, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun, dari apa yang mereka syirikatkan. Yeah. 6. Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Allah kata itu perbuatan syirik. Walaupun mereka mengatakan itu bukan perbuatan syirik, tapi Allah memvonis itu perbuatan syirik. Makanya Syekh mengatakan wallahu sammahu syirkan. Mereka mengatakan itu bukan syirik, tapi Allah nyatakan perbuatan mereka itu syirik, bukan tawassul. Nah, fasammahu syirkan. Allah namai sebagai kesyirikan. Ma'annahum yasummunahu tasyaffu'an. Walaupun mereka menamai perbuatan tersebut perbuatan dalam rangka mencari syafaat. Wa hadha huwal waqi'. Dan itu yang terjadi sampai saat ini. Anna katsiran mimman yad'una al-islam wa ma yaf'alunahu ma'al qubur al-an yattakhidunaha wasa'id bainahum wa bainallah. Fahadhihi al-mas'alah khufiyat ala kathir hatta min talabatil ilm. Inilah yang terjadi, bahwa kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam wa ma yaf'alunahu ma'al qubur, dan apa yang mereka lakukan sekarang di sisi kuburan, mereka menjadikan orang-orang yang sudah mati itu sebagai penengah antara mereka dengan Allah. Itu banyak terjadi pada orang-orang yang mengaku dia itu berada di atas Islam. Dan masalah ini khufiyat ala kathir hatta min talabatil ilm. Masalah ini tersamarkan, banyak tersamarkan, bahkan sampai-sampai tersamarkan dari orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Berarti menuntut ilmunya di sini belum jelas, belum betul, sampai-sampai masalah seperti ini pun tersamarkan. Ya. Wa hunaka ulama yudafi'una hanaula, bahkan di sana ada ulama ussu, yang kita telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW terhadap ulama ussu. Nah, ulama yang mengajak kepada abwabi jahannam, du'atun ila abwabi jahannam. Para da'i, para ulama
Ada rupanya di sana para ulama yudafi'una an haula, membela mati-matian mereka ini. Membela mati-matian orang-orang yang berbuat syirik seperti ini. Yang kata mereka bukan syirik, tapi ini hanya menjadikan seseorang sebagai penengah antara kami dan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang membela ajaran ini. Wa yaqulun hadza laisa bisyirik. Itu bukan syirik. Yeah. Perbuatan ini bukan syirik. Asyirku ibadatul asnam. Syirik itu hanya nyembah patung. Wa haula ma ya'buduna asnaman. Mereka kan enggak nyembah patung. Kenapa dikatakan syirik? Ya subhanallah. Ibadatul asnam nau' min anwa'i syirik. Menyembah patung itu bagian dari kesyirikan. Sehingga kesyirikan bukan hanya menyembah patung, tapi menyembah patung bagian dari kesyirikan, dan kesyirikan itu banyak perbuatannya, luas. Asyirku huwa ibadatu ghairallah sawa'un kana sanaman aw syajaran aw hajaran aw qabaran aw waliyan aw malakan minal malaikah aw waliyan minal awliya aw salihan minas salihin. Hadza huwa syirk. Yang namanya syirik itu beribadah kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang diibadahi itu patung, baik yang diibadahi itu pohon, baik yang disembah itu batu, baik yang disembah itu kuburan, baik yang disembah itu wali, baik yang disembah itu malaikat, baik yang disembah itu wali dari para aulia, baik yang disembah itu orang soleh, semuanya sama, dihukumi syirik. Dan Nabi SAW memerangi mereka semua. Nabi tidak hanya memerangi ya ubadul asnam. Nabi tidak hanya memerangi penyembah patung. Tapi siapa saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala diperangi oleh Nabi SAW. Karena semua mereka sama, berada di satu garis kesyirikan. Walaysa syirku ibadatul asnam faqat. Sehingga syirik itu bukan hanya nyembah patung. Yeah. Syirik itu bukan hanya sekedar menyembah patung. Tapi apa saja yang disembah selain Allah, syirik. Yeah. 6. Dan ini diantara syubhat dari orang-orang yang mereka mengaku punya ilmu, penuntut ilmu, bahkan ulamanya. Mereka mengatakan itu bukan syirik, syirik itu hanya nyembah patung. Kalau nyembah Nabi, itu bukan syirik, itu memuliakan Nabi. Menghargai Nabi. Kenapa? Nabi punya posisi yang bagus di sisi Allah. Nabi punya kedudukan. Nyembah orang saleh enggak syirik. Yeah. Itu menjadikannya penengah. Dia punya posisi yang baik di sisi Allah. Kita minta bantuan kepadanya. Yeah. Ini tidak benar. Yeah. Baik. Kita ambil satu lagi. Pembatal yang ke-3. As-salith man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Pembatal keislaman yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan mazhab mereka, membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran orang kafir, membenarkan ajaran orang kafir, maka dia kafir. Mudah kan? Kaidahnya untuk diingat. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran orang kafir, membenarkan ajaran orang kafir, maka dia kafir. Ya. 6. Kaidah ini hampir mirip terhadap ya kaidah tahdziran sesama kaum muslimin. Ya. 6. Orang kadang ribut-ribut sesama ahlu sunnah memakai kaidah ini. Ya. Siapa yang tidak mentahdzir si fulan, tidak memperingatkan si fulan, maka dia ditahdzir.
Nah, baik. Jadi kaidah ini tidak sembarangan dibuat, ada dhawabitnya, ada ketentuannya, ada kaidahnya, ada dalilnya. Sehingga tidak semua orang bisa menciplak ya kaidah ini untuk masalah-masalah lain. Kaidah ini dibuat dalam permasalahan yang besar, dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Dibangun di atas dalil. Dan man lam yukaffirul musyrikin, musyrikin yang dimaksud adalah musyrikin mahdah, musyrikin tulen. Ya, musyrikin yang dimaksud musyrikin tulen. Ya. Jadi musyrikin yang dimaksud bukan musyrikin secara bahasa. Bagaimana musyrikin secara bahasa? Orang yang buat syirik. Orang yang buat syirik berarti pelakunya dikatakan musyrik. Ya. Ini yang sering salah paham. Ya. Maka ahlul qiblah tidak boleh mengkafirkan ahlul qiblah, orang Islam, dengan serampangan. Ya. Jadi jangan dimasukkan di sini man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar. Jangan diarahkan kepada saudara Anda. Jangan diarahkan kepada kaum muslimin. Karena man lam yukaffiril musyrikin, musyrikin yang dimaksud kafir mahdah, kafir tulen, musyrik tulen. Ya. 6. Karena kalau tidak, semua orang nanti bisa kafir mengkafirkan. Ya. Tidak ada seorang muslim pun yang selamat akhirnya. Nah, kita lihat penjelasannya. Wa hadhil mas'alah khatirah jiddan. Ini masalah yang sangat penting sekali dan berbahaya sekali kalau kita salah faham. Yaqa fiha katsirun minal muntasibina lil Islam man lam yukaffiril musyrikin. Masalah ini banyak sekali terjadi menimpa orang-orang yang mengaku dia sebagai orang Islam. Ya. Tapi dia tidak mengkafirkan orang kafir. 6. Yaqul ana walhamdulillah ma indi syirk wala asyraktu billah walakinnan nas la akfuruhum. Ya. Dia mengatakan aku alhamdulillah tidak pernah buat syirik. Ya. Aku tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Tapi satu hal, aku tidak akan mengkafirkan manusia. Ya. Walaupun dia itu orang kafir. Ya. Maka kita katakan kepadanya anta ma'araftad din. Berarti kau enggak tahu agama. Enggak paham agama. Bagaimana tidak mengkafirkan orang kafir? Ya. Yajibu an takfura man kaffarahu Allah. Ingat ini. Wajib engkau mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan Allah. Berarti kafirnya kafir mahdah. Kafir tulen. Dari sononya kafir. Yeah. 6. Wa man asyraka billah wa tatabarra minhu kama tabarra Ibrahim min abihi wa qaumihi. Dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah berlepas diri darinya sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Bapak Nabi Ibrahim musyrik tulen enggak? Musyrik tulen. Yeah. Bukan musyrik abal-abal. Sekali-kali beriman kepada Allah, sekali-sekali buat syirik enggak? Musyrik tulen. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kau sembah. Wahai bapakku. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakanku. Dia akan memberikan petunjuk. 6.
Aw sahha madhhabahum, atau membenarkan ajaran mereka, ajaran orang kafir. Wa hadhihi asyad, ini sebenarnya lebih parah lagi, karena membenarkan ajarannya. Ya. Berarti kalau membenarkan ajarannya, dia sudah tahu ajarannya begini-begini, dibenarkan. Idza sahhaha madhhabahum aw qala fil ladzi ya'malunahu nadhar, atau dia mengatakan, ya, tidak terang-terangan, dia mengatakan gini, ya, alladzi ya'malunahu nadhar. Apa yang mereka lakukan itu, ya, ada pandangan. Ya, ada pandangan di situ, artinya ya ada yang benar dari apa yang mereka lakukan. Enggak terang-terangan mengatakan salah, sesat, enggak. Ya. 6. Fihin nazar. Ada yang perlu dipertimbangkan dari apa yang mereka lakukan itu. Hadza innama huwa ittighadhu wasail. Ya. Ini hanya menjadikan wasilah saja. Atau alasan-alasan lainnya tidak tegas, tidak ingin menyalahkan ajaran orang kafir. Aw yaqul haula juhal waqa'u fi hadzal amr an jahl wa yudafi anhu. Atau mereka itu sebenarnya bodoh, enggak tahu kalau ini salah. Ya. 6. Wa yudafi anhum, dan terus membela orang-orang kafir. Fa hadza asyad kufran minhum. Ini lebih parah lagi bentuk kekufurannya. Li'annahu sahahal kufr, karena dia membenarkan kekafiran dan membenarkan kesyirikan. Au syak, atau ragu terhadap kesyirikan. Yeah. Maka kita katakan kepadanya, kaunuka musliman wa tabi'an Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuanmu sebagai seorang rasul, pengakuanmu kalau engkau ikut rasul, wa rasul jaa bitakfiril musyrikin wa qitaluhum wa istibahatu amwalihim wa dimaihim. Kau ngaku orang muslim, ngaku ikut rasul, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran menyeru untuk mengkafirkan orang-orang kafir, memerangi mereka dan menghalalkan harta dan darah mereka sampai mereka mau bersyahadat, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dalil dari kaidah ini. Allah mengatakan alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15 kata Allah, innamal mu'minuna alladzi, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, semalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Mereka lah orang-orang yang jujur. Mereka lah orang-orang yang jujur imannya. 6. Innama yufidul had. Sungguhnya innama di situ memberikan faedah, ya, al-had, batasan. Ay la yu'min hatta yuzilu syak. Seorang itu tidak dikatakan beriman sampai hilang rasa ragunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Begitu juga orang yang beriman tidak dikatakan beriman sampai hilang rasa ragunya, ya, rasa kebingungannya, rasa keraguan-raguannya terhadap kekafiran orang kafir. Sehingga kalau seorang itu masih bingung, masih ragu terhadap Allah dan Rasulnya, ya, dikarenakan apa? Dia masih ragu terhadap batilnya, kafirnya orang kafir. Ya. 6.
Dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulillah la yalqillah bihima 'abdun ghaira syak fihima illa dakhalal jannah." Siapa yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat, tidaklah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat syahadat tersebut tanpa ada keraguan, melainkan dia akan masuk surga. Baik. Kemudian dalil dari As-Sunnah tentang kafirnya Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Walladhi nafsi Muhammad biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyan wala Nasraniyan, thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Dan yang jiwaku Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian mati dan tidak beriman dengan tidak beriman dengan ajaranku, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Dan kaidah ini ragu terhadap kekafiran orang kafir, tidak mengkafirkan orang kafir atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Ini perkara yang disepakati oleh Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Bahkan seseorang itu apabila dia mengkafirkan orang kafir, yakin terhadap kekafiran orang kafir, membenci, meninggalkan ajaran orang kafir atau kebiasaan orang kafir, ini akan membuat orang kafir marah. Orang kafir jengkel, dan di dalam Islam hukum membuat orang kafir jengkel terpuji. Hukum membuat orang kafir jengkel, membuat orang kafir pala, kesel, ngenes dia kalau lihat kita. Itu dianjurkan, disyariatkan. Bahkan dihitung amalan soleh dengan catatan membuat jengkel orang kafir tidak dengan jalan menzalimi mereka. Tapi dengan jalan apa? Dengan kita nuntut ilmu, dengan kita belajar, menghafal, meramaikan masjid. Kesel nggak mereka? Kita meninggalkan gaya-gaya hidup mereka, gaya bicara mereka, gaya pakaian mereka. Iya. Apa yang mereka produksi, yang mereka jual di kaum muslimin untuk menghancurkan kaum muslimin, tidak dibeli, tidak dipakai. Ya, bank-bank konvensional kita kosongkan uang kita di situ, kita tarik semuanya. Kesel nggak mereka? Kesel. Itu dianjurkan dan dihitung sebagai amalan soleh. Ya, makanya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Aisyah, ya, Syekhah Aisyah, anak dari Syekh Muqbil, di dalam kitab Sifatul Mar'ah As-Salihah, beliau membuat di antara ciri orang saleh apa? Ciri orang saleh membuat orang kafir jengkel. Ya. Tapi dengan catatan tidak dengan cara kezaliman, mengambil haknya, mencuri barang, itu zalim, nggak boleh. Atau memerangi mereka, datang-datang meludahi orang kafir. Ya, itu dengan kezaliman, itu nggak boleh. Tapi membuat kesel orang kafir dengan perkara yang ma'ruf, dengan perkara yang ma'ruf, dengan perkara yang bagus di dalam syariat kita, yang membuat mereka jengkel, maka lakukan. Ya, maka dihitung sebagai amalan soleh. Apa dalilnya? Ana lupa ayatnya. Alladzina yata'u afwan
Apa ayatnya? Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 120. Surah At-Taubah 120. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. Naam, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan mereka tidak menginjak tempat yang membuat orang-orang kafir yaghidh, membuat orang-orang kafir marah. Ya. Naam, dan mereka tidaklah menginjak tempat yang akan membuat orang-orang kafir marah. Atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kemarahan mereka illa kutiba lahum bihi amalan saleh, melainkan itu semua akan dicatat sebagai amalan saleh. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Melalui ayat ini para ulama memberikan bab tentang terpujinya amalan membuat orang-orang kafir jengkel, tapi dengan cara yang ma'ruf. Tidak sebagaimana orang-orang kafir membuat jengkel kaum muslimin dengan cara zalim, membakar rumah, memborbardir, kemudian membunuh, merampas harta, menipu, dan seterusnya. Tapi Islam tidak demikian. Islam membuat jengkel mereka dengan apa yang ma'ruf di dalam Islam. Sehingga perbuatan orang-orang Islam sejatinya tidaklah merugikan mereka, tidak merugikan orang-orang Islam ketika mereka membuat orang-orang kafir jengkel dengan amalan-amalan yang ma'ruf. Sehingga kalau kita mengkafirkan mereka, memang dalam syariat kita seperti itu. Yakin terhadap kekafiran mereka, kemudian menyalahkan ajaran mereka, tidak mengikuti tradisi mereka, hari-hari besar mereka ditinggalkan, tidak diperingati. Ini akan membuat mereka jengkel, maka lakukan. Tapi kalau engkau malah meninggalkannya, malah ragu, tidak mengkafirkan mereka, ragu terhadap kekafirannya, kemudian membenarkan madhab mereka, ajaran mereka, membenarkan kebaikan mereka, enggak tega, dengan mengkafirkan mereka atau menyalahi mereka, maka engkau yang salah. Maka engkau yang kafir. Berarti engkau tidak faham terhadap agama. Nah, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara 3 hal yang bisa kita bahas hari ini, 3 pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, di pembatal yang keempat, kelima, kemudian seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, berikan kesabaran, keistiqomahan untuk menyelesaikan pelajaran kitab demi kitab, bab demi bab, permasalahan demi permasalahan, ayat demi ayat, hadis demi hadis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah.